Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Eh, Terima kasih sudah hadir dalam sosialisasi lomba FLS 2N. Baik, saya sebenarnya bersama Ibu Retno, mudah-mudahan Ibu Retno bisa hadir juga dalam Zoom ini. Jika nanti ada pertanyaan juga bisa membantu saya di dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, pertama-tama saya ingin memastikan apakah Bapak Ibu sekalian sudah memiliki juknis? Sudah? Kalau sudah nanti boleh dilihat dan jika ada pertanyaan dari juknis silakan nanti dipertanyakan. Saya akan meng-highlight beberapa yang penting saja dari lomba menyanyi solo yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Baik, silakan. Lanjut. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, tentunya yang pertama adalah kita melihat adanya tujuan, ini semua ada di dalam juknis, nanti Bapak Ibu bisa membaca satu persatu, mulai dari deskripsinya apa, tujuannya apa. Saya tidak perlu menjelaskan tentang tujuan ini, nanti bisa silakan dibaca. Berikutnya next. Ya, kita langsung masuk pada materi lomba. Jadi materi lomba menyanyi solo SD untuk tahun 2023 ini terdiri dari lagu wajib, yaitu Mars Indonesia Mandiri, ciptaan Bapak Simanung Khalid, terus lagu pilihan wajib, Kebiar-kebiar, Tiba-tiba, dan Menikmati Hari. Ada 3 lagu pilihan wajib. Yang terakhir adalah lagu pilihan bebas. Lagu pilihan bebas itu adalah lagu daerah yang dipilih dan dipersiapkan oleh peserta sesuai dengan daerahnya masing-masing, yang liriknya juga disesuaikan dengan usia peserta ya. Jadi artinya jangan sampai nanti karena kita ini SD, kita bicaranya ya paling berkisar tentang cinta tanah air, cinta orang tua, bukan cinta-cintaan remaja, bukan ya. Itu mohon diperhatikan. Karena nanti lirik lagu itu harus, dan terjemahannya kan nantinya harus dikirimkan kepada panitia. Seperti itu. Jadi ada 3, materinya ada 3. Nah, tahapan lombanya tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bu Fonda, itu jelas dari tingkat yang paling awal adalah satuan pendidikan, kabupaten, kota, provinsi. Kalau saya sekarang membicarakan adalah tingkat nasional. Jadi peserta yang nantinya sudah masuk ke tingkat nasional. 38 peserta, kalau provinsi kita 38 ya sekarang. Nah, itu masuk ke tingkat nasional. Jadi tadi juara-juaranya yang sudah disebutkan oleh Bu Fonda, juara provinsi peringkat 1 nantinya akan masuk ke tingkat nasional. Di tingkat nasional ini lombanya akan dibagi menjadi 2 babak, yaitu babak semifinal atau yang tadi disebut oleh Bu Fonda lah babak penyisihan. Itu sama babak semifinal dan babak final. Babak semifinal itu pesertanya adalah seluruh peringkat 1 yang mewakili provinsi, dan mungkin kalau ada sekolah luar negeri itu pun peringkat 1 yang dikirimkan. Peserta pada babak semifinal ini menyanyikan 1 lagu pilihan wajib. 1 lagu pilihan wajib yang tersedia dari 3 lagu pilihan wajib tadi di atas ya. Jadi 1 saja yang dipilih. Apakah Kebiar-kebiar, Tiba-tiba, atau Menikmati Hari. Salah 1 saja. Nah nanti setelah itu 10 finalis yang masuk ke babak final itu nanti akan mengikuti babak final
secara luring. Jadi yang semifinal tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Fonda, itu nanti secara daring dan itu menggunakan audio visual atau video yang pengiring yang sudah nanti akan disediakan oleh panitia, ya, yang mengikuti format nanti di dalam Juknis juga kalau Bapak Ibu baca itu sudah ada ketentuannya, nanti dicermati satu-satu. Ini seperti yang lalu, tapi sekarang ini videonya ini, audio videonya ini akan digunakan pada babak semifinal. Bagaimana dengan yang di tingkat daerah dan sebagainya di tingkat provinsi? Silakan, tadi Bu Fonda sudah menyampaikan, silakan menggunakan cara masing-masing seperti apa. Nah, keperluan kami di tingkat nasional ini video adalah untuk peringkat-peringkat 1 yang akan mewakili provinsi. Karena ini dilakukan secara daring. Semoga Bapak Ibu paham. Nanti dari 38 itu akan dipilih 10 finalis yang akan maju ke babak final, yaitu secara luring. Seperti itu. Dan lagu yang dibawakan adalah lagu wajib Indonesia, Mars Indonesia Mandiri, dan 1 lagu pilihan bebas, yaitu lagu daerah. Ya, saya ulang. Jadi seleksi semifinal itu membawakan lagu 1 lagu pilihan wajib dari 3 lagu pilihan wajib yang yang disediakan dengan menggunakan format nanti audio visual atau video pengiring yang sudah kami sediakan. Berikutnya untuk babak final itu peserta hanya menyanyikan lagu wajib dan 1 lagu pilihan bebas, yaitu lagu daerah. Demikian ya, nggak usah di videoin lagi kalau udah ke final karena luring sifatnya. Nah ini saya ulang lagi di sini bahwa teknisnya adalah semifinal daring, jadi partitur dan video iringan lagu disediakan panitia dalam 5 nada dasar untuk setiap pilihan lagu pilihan wajib. Jadi contohnya, misalkan kebiar-kebiar. Kebiar-kebiar itu dinyanyikan pada nada tengahnya itu adalah, bukan nada tengah, nada dasar yang dimainkan itu adalah di F mayor. Nah, kami sediakan turun 1 dan naik 1, artinya misalkan F mayor, kalau dia turun, dia bisa ada di E mayor dan bisa ada di S mayor. Sementara kalau dia naik, ada di Fis dan di G. Jadi 5 nada dasar untuk setiap lagu pilihan wajib. Para peserta, anak-anak itu sesuaikan dengan kemampuan anak-anak untuk menyanyikan ada di nada dasar yang mana. Jadi kami berikan 5 pilihan nada dasar untuk video iringan. Nah untuk final itu partitur dan pengiring, jadi nanti akan live langsung pengiring atau pianis untuk membawakan lagu wajib. Jadi semua itu disediakan oleh panitia, tidak perlu membawa piano sendiri, tidak perlu membawa pengiring sendiri, semua sudah disediakan. Sama juga dengan lagu wajib itu disediakan dalam 5 nada dasar. Gitu. Mungkin nanti setelah ini sesegera mungkin partitur akan dikirim ya, akan di share ya mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin habis ini panitia akan men-share lagu-lagu yang dibutuhkan oleh teman-teman peserta. Lagu pilihan bebas, lagu daerah. Jadi yang penting -1 itu yang disediakan oleh peserta. Bukan video yang dia bernyanyi ya, tapi -1-nya karena dia live. Si anaknya nanti akan bernyanyi live dan -1-nya musiknya itu disediakan oleh peserta. Sebentar ya. Nah nanti di dalam Juknis itu sudah
dituliskan juga bahwa lagu pilihan bebas itu persyaratannya adalah menggunakan bahasa daerah setempat, gitu ya, menggunakan bahasa daerah setempat. Terus bertema ada permainan anak, cerita rakyat, cinta orang tua, cinta lingkungan, cinta tanah air. Kalau bisa memang karena kita dalam lingkup pendidikan, maka kalau bisa syairnya juga mohon diperhatikan. Iringan musik dibuat dalam CD audio atau flash disk dengan resolusi tinggi, supaya nanti Bapak Ibu pembina atau pendamping itu akan pada saat menggunakan player yang ada pada saat lomba itu, lagu tersebut bisa diputar gitu, seperti itu. Dan menggunakan alat instrumen etnis setempat, itu perlu diperhatikan, menggunakan alat instrumen etnis setempat. Durasi lagu, intro, koda itu maksimal 3 menit. Jika lebih dari 3 menit nanti akan ada pengurangan nilai. Ya, jadi maksimal usahakan 3 menit. Maksimal. Bukan minimal ya, Bapak Ibu jangan salah baca. Nanti pada saat luring, maka flash disk itu bisa dicoba pada saat pengambilan nada dasar dan nomor undian. Partiturnya boleh ditulis dalam notasi angka ataupun notasi baluk. Dan lirik sinopsisnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dikumpulkan ke panitia saat pengambilan nada dasar. Jadi nanti kalau luring, semua persyaratan itu akan diingatkan oleh panitia untuk diserahkan pada saat sebelum lomba dimulai, pada saat pengambilan nada dasar. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan, dibaca dengan seksama juknisnya. Untuk pakaian ini tidak menggunakan pakaian adat ya, kami tidak menyarankan untuk menggunakan pakaian adat, tapi pakaian bercorak kedaerahan. Misalnya batik daerah mana, atau yang disesuaikan dengan baju boleh dimodifikasi dan sebagainya menjadi seusia anak. Tapi jangan baju yang memberatkan anak nanti saat menyanyi, karena nanti anak-anak kasihan kalau bajunya terlalu berat, dia mikirin bajunya bukan mikirin nyanyinya. Jadi buat yang sesimpel mungkin, bercorak kedaerahan dan seusia anak-anak itu. Baik, selanjutnya ini tentang kriteria penilaian. Itu terdiri dari materi vokal. Kami sudah coba menjabarkan apa saja materi vokal itu. Ada materi suara, ada sonoritas, ada teknik, ada intonasi, phrasing, artikulasi, attack, resonansi, dan sebagainya. Ekspresi terdiri dari dinamika, tempo, interpretasi lagu, musikalitas, dan penampilan, sikap bernyanyi, penguasaan panggung, dan kerapihan. Nah, bobotnya masing-masing Bapak Ibu sudah bisa melihat. Untuk materi vokal itu 25%, teknik 25%, ekspresi 40%, dan penampilan 10%. Kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi mohon Bapak Ibu baca juknisnya apalagi terkait pengiriman video yang harus seperti apa. Ada juga aturannya tentang jarak ya, misalkan tampilan gambar harus memperlihatkan seluruh badan kurang lebih 2 meter dan sebagainya. Nah, itu diperhatikan. Ya, tidak boleh menggunakan mic, itu pun pasti akan ketahuan lah kalau dengan menggunakan mic dan sebagainya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa mencapai sampai di babak final. Terima kasih, selamat pagi, sukses selalu.
Baik, terima kasih Ibu Dian atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari cabang lomba seni tari yang akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Andes Ida Bagus Kasudiasa MSN. Pada Bapak Bagus, kami persilakan. Iya, terima kasih Mbak Moderator. Dan selamat pagi atau siang Bapak, Ibu, atau adik-adik sekalian yang ada di seluruh Indonesia. Salam Indonesia dan salam Pancasila untuk semuanya ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan penilaian atau kriteria dari bidang tari khusus tingkat sekolah dasar. Saya bukan sendiri, mudah-mudahan teman saya Bu Hartati dan Bu Nur Hasanah bisa hadir gitu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa memberikan jawaban, penjelasan secara rigid gitu. Yang paling penting saya berharap Bapak Ibu atau kepala sekolah yang hadir di sini atau dinas pendidikan itu selalu membaca juknis yang sudah diinformasikan oleh Puskesmas melalui yang sudah dikirim gitu. Mohon dicermati dengan baik sehingga apa yang dibuat untuk anak-anak kita itu tidak sia-sia gara-gara tidak paham juknis dan lain sebagainya. Makanya pahami juknisnya sehingga ketika itu akan diwujudkan ke dalam sebuah karya untuk anak-anak sekolah dasar, itu betul-betul mereka akan bisa melakukan dengan baik. Nah kalau itu tidak diinformasikan nanti karyanya sia-sia, padahal anak-anak kita memiliki potensi yang besar untuk itu. Oke, silahkan Mas. Ya, lanjut Mas ke pointer kedua. Oh ini yang bukan yang baru ya. Kita langsung saja ke tujuan ya, Mas. Langsung ke tujuan. Ya ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru atau kepala dinas yang hadir di sini gitu untuk bisa mencermati sebenarnya tujuan dari lomba untuk anak-anak tari untuk anak-anak sekolah dasar itu apa sih tujuannya. Nah ini ada beberapa tujuan, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah membaca, pahami ini semuanya gitu, sehingga nanti ketika akan memberikan apapun kita memiliki rujukan yang jelas. Ya saya rasa Bapak Ibu di juknis sudah ada seperti ini, silahkan lanjut. Sekarang persyaratan karya itu seperti apa sih? Nah persyaratan karya yang akan ditunjukkan oleh anak-anak kita, yang pertama kali adalah yang jelas mempersiapkan satu karya. Karya tari baru yang ditampilkan di panggung berakar dari budaya lokal masing-masing peserta. Jadi potensi lokal itu, local wisdom itu menjadi kekuatan. Dan yang kedua adalah pengolahan gerak menggunakan pijakan gerak tradisi Indonesia yang sudah dikembangkan berdasarkan kreativitas sesuai tema karya. Jadi gerak yang dipakai sebagai pijakan itu dikembangkan, disesuaikan dengan tema karya yang akan diangkat. Jangan sampai gerakannya, pijakannya tidak mempergunakan local wisdomnya, tidak sesuai dengan tema, nah itu akan menjadi penilaian yang mungkin tidak akan menarik untuk ditonton gitu. Nah terus penjelasan sinopsis, penjelasan singkat tentang konsep akan dilakukan pada saat technical meeting. Jadi sinopsis itu diusahakan jangan mempergunakan
narasi-narasi seperti berpuisi ria gitu. Tapi sinopsis itu berbicara tentang apa sih yang diangkat dalam karya ini, temanya tentang apa gitu. Jadi singkat, padat, dan jelas gitu ya sinopsisnya. Tidak usah berpanjang-panjang gitu. Jadi singkat, padat, dan jelas itu yang paling utama. Nah, dalam sinopsis harus dituliskan satu, judul karyanya apa, tema karya apa, terus pencipta atau penata tari juga harus dicantumkan di sana. Dan nama-nama penari. Banyak juga di antara Bapak Ibu-ibu atau ketika sudah mengupload video, lupa menuliskan siapa yang membuat karya ini, terus nama anak-anak juga tidak dicantumkan di situ. Nah, tolong itu diingatkan. Terus durasi karya itu 5 sampai 7 menit. Nah, pertanyaannya kalau kurang atau lebih gimana? Ya itu. Jadi kalau kurang 5 menit, itu pasti akan pengurangan nilai. Kalau lebih 7 menit, itu akan jadi pengurangan nilai. Nah, jadi buatlah yang sudah ditentukan. Durasi 5 sampai 7 menit. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu Bapak Ibu yang akan bisa mengolah di daerahnya masing-masing. Jumlah penari 3 orang. Setiap kelompok boleh terdiri dari laki-laki atau perempuan atau campuran laki dan perempuan. Ya, musik iringan menggunakan recording dalam bentuk file MP3 atau flash disk yang disiapkan oleh masing-masing peserta. Jadi iringannya itu bentuknya recording, ya. Oke, kostum tari, tata rias dan penunjang lainnya disiapkan oleh peserta serta disesuaikan dengan tema dan usia peserta. Jadi jangan membebankan anak-anak yang usianya masih sekolah dasar, busana tarinya seperti orang dewasa. Atau paling tidak busana tari atau make up yang diperlukan di dalam karyanya itu disesuaikan dengan temanya apa gitu. Gak mungkin temanya tentang kehidupan sosial anak-anak bermain di laut gitu, terus dia mempergunakan busana aja bukan seperti orang di laut lah gitu. Nah itu, jadi modifikasi itu perlu dilakukan seperti itu. Nah terus properti tari atau benda alat apapun yang digunakan tidak diperkenankan menggunakan seperti bentuknya tajam. Jadi nanti kalau ya alat-alatnya yang bisa membuat anak-anak itu celaka kan itu yang lebih berbahaya. Makanya itu dihindarkan. Oke, lanjut Mas. Ya, kalau teknik pelaksanaan dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan ya di awal. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang materi karya. Materi karya itu yang pertama ada tema, ada gerak, musik, kostum tari, dan properti. Nah, tema karya itu apa? Ya, tahun yang lalu kita juga mempergunakan tema seperti ini. Anak dan tradisi keluarga. Bagaimana anak-anak diajak untuk melihat, merespon, serta berimajinasi tentang nilai-nilai tradisi keluarga di masa lalu atau tradisi keluarga yang muncul pada saat pandemik. Contoh tradisi makan, tradisi bekerja sama, dan regularitas yang dilakukan oleh keluarga di rumah. Jadi tema-tema yang sangat sederhana yang dihadapi oleh anak-anak kita atau oleh keluarganya pada saat situasi pandemi COVID itu bisa diangkat menjadi sebuah tema karya. Nah tadi sudah saya katakan bahwa gerak bisa mempergunakan gerak tradisi atau local wisdomnya. Jadi pengolahan gerak menggunakan pijak gerak tradisi Indonesia yang sudah dikembangkan berdasarkan kreativitas sesuai dengan tema karya. Jadi pada saat Bapak Ibu atau adik-adik kita ingin mengembangkan gerak, munculkanlah daya kreatifnya di sana. Gitu. Jadi gerak itu tidak statis gitu. Jadi kalau saya selalu menginformasikan bahwa gerak itu seperti air. Ketika air itu dimasukkan ke dalam gelas atau wadah yang bentuknya berbeda-beda, dia akan mengikut seperti itu. Jadi gerak itu seperti itu dia. Nah musik iringan musik atau bunyi merupakan inspirasi kekayaan tradisi lokal. Jadi usahakanlah musik yang dipergunakan itu memunculkan tradisi lokalnya. Kostum tari ya dan tata rias serta penunjang lainnya disesuaikan dengan tema karya dan usia anak.
Itu tadi sudah saya katakan, jangan memberatkan posisi anak-anak ketika dia akan menari mempergunakan kostum tapi tidak sesuai dengan tema karyanya. Sedangkan properti benda atau alat yang digunakan penari tidak diperkenan menggunakan seperti benda tajam dan lain sebagainya, itu sudah saya katakan. Lanjut Mas. Berikutnya. Nah, tema yang kedua adalah anak dan lingkungan alam sekitar. Anak dan lingkungan alam sekitar. Bentuk pengamatan dan kepekaan anak-anak terhadap lingkungan alam sekitar. Kira-kira bagaimana kepekaan anak dalam merespon kondisi kerusakan lingkungan alam sesuai dengan imajinasi anak-anak, contoh kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Misalnya gini, dan saya yakin yang membuat karya ini adalah guru. Ya. Ketika ingin menuangkan tema kepada anak-anak, tolong dijelaskan kepada anak-anak itu kalau memang kita ingin mengangkat tentang anak dan lingkungan dari alam sekitar. Misalnya tentang kebakaran, kerusakan alam, atau kerusakan hutan dan sebagainya. Anak-anak itu ceritakan dulu konsep-konsep itu. Sehingga ketika dia menggerakkan tema ini melalui gerakan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu, gitu, oleh guru-gurunya, anak-anaknya akan cepat melakukan adaptasi. Gitu. Nah kalau itu tidak diceritakan, apa yang menjadi konsep, temanya, ketika apa yang digerakkan oleh anak-anak, jadi geraknya itu tidak totalitas dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi bentuknya akan muncul pomnya saja gitu. Tapi secara totalitas tidak akan bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Oke, itu gerak segala macam sama ya Bapak Ibu ya. Ya gerak tradisi lokalnya, musiknya harus masuk unsur daerahnya, kostum tidak memberatkan, properti yang dipergunakan tidak membuat kecelakaan anak-anak itu. Lanjut yang ketiga adalah temanya anak dan lingkungan sosial dalam kehidupan keseharian. Nah, pengamatan kepekaan anak-anak terhadap lingkungan sosial masyarakat, melihat, merespon, serta berimajinasi tentang lingkungan sosial dan kehidupan keseharian masyarakat. Nah, anak-anak kita kan sering dilibatkan dalam kegiatan, kalau di sekolah ya bekerja gotong royong, membersihkan sekolahan dan lain sebagainya. Nah, kepekaan-kepekaan itu yang diungkap menjadi sebuah tema. Sehingga nanti temanya akan menjadi anak dan lingkungan sosial dalam kehidupan keseharian. Nah itu ya hampir sama dengan apa yang saya katakan tadi yang kedua. Jadi diajak anak-anaknya itu bereksplorasi gitu tentang apa yang akan diangkat. Sehingga ketika dia akan menggerakkan dari apa yang menjadi tema itu akan lebih masuk gitu. Oke lanjut. Nah sekarang teknis pelaksanaan. Tadi sudah diinformasikan oleh panitia. Jadi tahap penyisihan, ya kalau ada 37 provinsi mungkin lebih gitu. Nah pelaksanaannya akan dilakukan daring. Ketentuannya seperti apa gitu. Nah ketentuannya adalah satu peserta membuat video, bentuk videonya adalah dokumentasi. Jadi bukan dance film ya, bukan dance film. Jadi bentuknya dokumentasi. Jadi kalau sudah bentuknya dokumentasi, posisi kameramen itu pasti statis dia, gitu. Jadi utuh kelihatan. 2, perekaman dilakukan di ruang tertutup sesuai dengan kebutuhan karya. Ya, misalnya di panggung gitu. Nah, settingnya sesuai dengan tema yang akan diangkat. Posisi kamera dalam pengambilan gambar harus dari depan. Start sini yang saya katakan. Ketika kita membuat sebuah dokumentasi, itu tidak ada yang namanya trik-trik kamera di sana. Jadi totalitas dokumentasi bentuknya. Karena ini juga akan bisa dipergunakan sebagai media pembelajaran. Jarak pengambil gambar dengan objek atau penari mampu memperlihatkan keutuhan peristiwa karya dari awal hingga akhir. Makanya tidak ada yang namanya kameranya bergerak gitu. Format perekaman karya dalam bentuk video, resolusinya adalah 108p. Jadi kenapa solusinya besar gitu? Ketika nanti gambarnya diputar dengan apapun, dia tidak akan pecah gitu. Jadi betul-betul originalitas gambar itu akan muncul di sana. Dan durasi karya itu 5-7 menit itu yang saya katakan. Tolong kalau bisa diusahakan pas waktu 5-7 menit. Ya, jadi
Kalau kurang 5 ada pengurangan, kalau lebih 7 juga ada pengurangan gitu. Nah, tahap yang kedua adalah tahap final. Pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaannya adalah daring. Diikuti oleh finalis yang lolos dari seleksi babak penyisihan daring dengan ketentuan. Nah, ketentuannya apa saja situ? Peserta menampilkan karya tari yang sama dengan yang dibawakan pada babak penyisihan. Jadi tidak membuat karya baru lagi, ya. Peserta diperbolehkan menata ulang atau merapikan, memberi sentuhan lain terhadap karya tersebut. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin melakukan perubahan dalam karyanya, itu diperkenankan. Ya. Tapi tidak merubah tema, gitu. Urutan pengambilan peserta masuk dalam babak final dan sebagainya itu ya akan ditentukan oleh hasil dari juri. Oke, lanjut Mas. Penilaian penyisihan final. Ada beberapa aspek yang akan menjadi penilaian di sini. Yang pertama ada namanya aspek panggung atau dekorasi, karena ini adalah bentuknya dokumentasi sesuai dengan tema. Yang kedua tema, yang ketiga koreografi, yang keempat penampil utuh, dan yang kelima adalah perekaman video. Ya, jadi persentase sudah ada di situ. Nah, sekarang kita lanjut ke lembar penilaian. Lembar penilaian ini adalah ketika akan dilakukan penjurian 10 besar gitu. Nah, di sini tidak muncul video ya. Jadi koreografi, kriteria penilaiannya adalah kreativitas penataan, gerak yang sesuai dengan kemampuan anak, pemanfaatan ruang, dan pengembangan komposisi sesuai tema. Yang kedua, kriteria kedua adalah tema. Kemampuan mengungkapkan, menerapkan permasalahan ke dalam karya tari dengan inovasi melalui penyusunan alur atau struktur karya. Jadi tema itu betul-betul terstruktur sehingga ketika itu dimunculkan selama 5-7 menit, itu bisa terbaca. Maunya apa temanya, tentang apa. Gitu. Yang ketiga adalah ide eksplorasi gerak. Gagasan yang diangkat berangkat dari salah satu budaya lokal, dikembangkan sesuai dengan usia anak. Jadi eksplorasi gerak anak ini itu yang saya katakan tadi, ketika tema itu akan diungkap, kalau kita melibatkan anak-anak ketika tema itu akan dijadikan sebuah karya, itu pasti apa yang ingin diangkat dalam karya itu anak-anak akan bisa secara maksimal untuk menggerakkannya. Itu sesuai dengan usia mereka. Yang keempat adalah keutuhan penampilan. Penyampaian gagasan melalui tema yang dipilih harus memiliki kesesuaian dengan konsep karya. Penghayatan penari, musik tari, tata rias, busana properti dan sebagainya. Itu semuanya harus terungkap gitu. Oke, itu yang bisa saya informasikan. Nah, persentasenya kayak gini bobotnya Bapak Ibu, adik-adik sekalian di seluruh Indonesia. Itu di Juknis sudah jelas ya. Mohon dipahami semuanya sehingga nanti ketika membuat karya untuk anak-anak kita selalu memperpegangan kepada Juknis dan ini seperti ini kriterianya. Apa yang mesti dilakukan sehingga tidak meluangkan waktu melibatkan anak-anak untuk latihan, melakukan perekaman dan lain sebagainya. Tahu melenceng dari Juknis, nah itu yang akan membuat anak-anak kita itu akan menjadi frustasi. Jadi dalam konsep lomba tari di bidang sekolah dasar ini, mohon Bapak Ibu jangan mengedepankan bahwa itu pasti dapat juara dan lain sebagainya, bukan. Jadi yang lebih ditekankan kepada anak-anak kita adalah bagaimana anak-anak ini paham
tentang potensinya dia, dan Bapak Ibu yang ingin membuat sebuah karya paham dengan usia anak-anaknya sendiri. Nah, itu yang bisa saya informasikan kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang ada di seluruh Indonesia. Tapi jangan frustasi untuk membuat sebuah karya. Dengan membuat karya yang sederhana pun, kalau kita sudah memahami juknisnya, kalau itu diniatkan dengan baik, pasti akan hasilnya bagus. Ya, selamat siang untuk semuanya. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Bagus atas penjelasannya. Berikutnya dari cabang lomba pantomim kepada Bapak Pungkas Banon Gautama, kami persilakan. Tes one, cek. Masuk sini. Udah. PPT-nya ada juga di sini. Mikrofon kesana kan ya langsung. Saya nggak usah nyalain. Ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Namo Buddhaya, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Banon Gautama, salah satu penyusun dan juri pantomim tingkat SD FLS 2N nasional ya. Di sini saya akan menyampaikan juknis yang akan kita jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, langsung saja dibuka halaman per halamannya. Nanti soalnya pertanyaan di belakang ya, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa langsung menangkap. Ya, Lomba Pantomim Sekolah Dasar, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Next, ini pengertian. Pantomim itu seni bercerita tanpa kata-kata, begitulah Bapak Teater Indonesia W.S. Rendra almarhum menyampaikan definisinya. Pantomim itu memang istilahnya dari barat ya Bapak Ibu, dari Eropa yang sebetulnya sejatinya di seni budaya Indonesia sendiri sudah punya istilahnya sendiri. Kalau di sana istilahnya panto dan mimos gitu ya. Nah kalau di Indonesia di seni budaya kita sebetulnya sama juga kayak puasa bicara atau nyempilan ngewindu di Bali atau tokoh yang bermakeup putih seperti Petruk Gareng Bagong Semar Punakawan, wayang orang ketoprak juga memiliki sisi penampilan komunikasi bahasa tubuh yang menyampaikan ceritanya tidak selalu pakai kata-kata. Physical komedi kadang-kadang pakai komedi gerak, banyolan dan lain-lain. Namun hal itu berkembang menjadi akhirnya silent acting ya. Di teater bicara itu di atas panggung atau di depan kamera, aktor itu tidak selalu ngomong, baru bisa dinilai sebagai acting. Bahkan nggak ngomong atau mendengarkan lawan bicara itu ternyata tidak mudah, itu ada latihan-latihannya gitu. Active listening gitu ya, mendengarkan dengan aktif. Ini artinya sangat penting untuk latihan penampilan teater kita, tidak justru ketika diam dan mendengar itu pun sedang bertampil gitu, menampilkan diri. Ya, next, tujuannya ini sebetulnya sudah ada, tapi saya akan juga menuturkan tujuan yang sangat penting juga untuk adik-adik kita, bahkan bukan untuk adik-adik kita saja, untuk kita semua ternyata juga sangat penting untuk memperkuat multiple intelligence yang
yang satu bahasa misalkan. Sampai 8 itu kan multiple intelligence itu 8 kecerdasan diri itu kecerdasan bahasa, kecerdasan logika matematika, visual, spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis dan musikal. Misalkan di bahasa itu pantomim itu mengajarkan kita bahwa komunikasi memang kata-kata hanya berperan 7% kalau di riset Bapak siapa ya kemarin itu ada riset dari psikolog ya 7%, sedangkan nada itu ya kayak bagaimana menyampaikannya, intonasi besar kecil cepat pelan gitu kan, nada intonasi itu berperan 30-an%, sedangkan bahasa tubuh pas pada saat kita berkomunikasi di kehidupan sehari-hari terutama 55%, sehingga bahasa tubuh ini sangat penting untuk bagaimana kita berkomunikasi di depan publik, di depan penonton, pas pada saat presentasi dan seterusnya. Pantomim melatih anak-anak, melatih kita semua untuk praktik menggunakan bahasa tubuh bagaimana yang sepatutnya, selayaknya, sepantasnya, indah gitu. Bukan cuman benar tapi bagaimana baiknya gitu ya. Kalau logika matematika, pantomim mengajarkan kita untuk memahami ruang, posisi tubuh, blocking, perpindahan tempat dari satu titik ke titik lain di atas panggung misalkan. Nah itu sangat melatih adik-adik atau kita semua untuk bagaimana tidak membelakangi teman kita saat kita bicara satu grup. Misalkan kita harus juga tanpa dikasih tahu, misalkan kita harus juga sadar untuk memberikan ruang kepada teman kita yang baru masuk di ruang diskusi misalkan. Nah seperti itu tidak ada pelajaran yang di sekolah mungkin, tapi di kesenian itu membuat kita lebih peka gitu ya. Visual spasial, kecerdasan visual spasial, pantomim mengajarkan kita untuk ya banyak benda-benda imajiner yang dihasilkan di pantomim di atas panggung ya. Itu melatih imajinasi adik-adik, melatih imajinasi anak-anak sekolah dasar terutama untuk terus berkembang dan tajam. Ternyata saya juga mengalami beberapa peserta didik yang imajinasinya belum terlalu tajam, bahkan bukan cuma anak didik ya, teman-teman saya gitu misalkan sepantaran, oh ada ya yang imajinasinya ternyata tidak kuat seperti itu gitu. Maksudnya kan dalam segala jenis bentuk ciptaan itu kan dimulai dari imajinasi, sehingga pantomim mengajarkan untuk melatih imajinasi itu. Kecerdasan kinestetik mengantarkan adik-adik kita untuk lebih terasah lagi di bidang atlet misalkan, atau penari, atau menjadi aktor, menjadi sutradara, menjadi pemain teater. Itu sangat bagus ya, pantomim juga sangat bagus. Dan bukan itu semua, ada kecerdasan interpersonal. Ini bagaimana adik-adik dilatih untuk bekerja sama dengan pihak lain, karena ini kan grouping ya, berdua. Jadi bagaimana bekerja sama, bagaimana menolong, bergotong royong, memaafkan, itu sangat penting. Jadi kecerdasan interpersonal, kecerdasan kelima ini pantomim juga mengajarkan kita semua untuk agar kita bisa menghargai pelatih, menghargai guru. Adik-adik dilatih untuk menghargai bagaimana make up putih di mukanya, siapa yang make up. Kalau nggak bisa make up dia harus belajar make up sendiri dan seterusnya. Bagaimana kostum, dia harus menghargai departemen-departemen yang lain. Bukan cuma pemain aja, tapi juga pelatih, pembuat musik. Itu melatih kecerdasan interpersonal ya. Kecerdasan intrapersonal yang nomor 6 ini, adik-adik juga dilatih untuk pantomim ini kan karena kecenderungannya diam gitu ya. Sehingga sepertinya banyak teman-teman saya yang juga praktisi pantomim, termasuk ya guru saya Kak Septian Dwi Cahyo juga pernah menuturkan bila banyak teman-teman kita yang pemain pantomim ini cenderung lebih pendiam, memang lebih introvert mungkin, lebih mengamati, lebih melihat di balik panggung atau menjadi sutradara. Dia bukan ingin tiba-tiba menjadi pemain dan pamer, inilah saya dan jago bermain pantomim atau saya adalah orang yang keren, aktor hebat. Enggak, pantomim ternyata kecenderungannya seperti menutupi, justru itulah buktinya adalah di make up putih di wajahnya, dikasih topeng, sehingga sebetulnya kalau kita melihat pantomim di atas panggung, kita tidak kenal siapa ini orang gitu ya.
Justru kita bersembunyi di balik makeup itu, biarkan karakternya yang dimainkan, bukan si ego pemainnya gitu kira-kira. Jadi kecerdasan intrapersonal ini melatih adik-adik untuk bagaimana memperbaiki diri sendiri, merenung, berkontemplasi, mengevaluasi diri, sehingga setelah bekerja sama dengan orang lain, atau terserah mau setelah atau sebelum, dia juga bisa menilai dirinya sendiri, mengkritik dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri sehingga bisa lebih maju lagi gitu. Kecerdasan yang ketujuh, naturalis, dia karena pantomim ini meniru segala sesuatu, meniru orang minum, meniru orang menyapu, meniru orang menanam pohon, meniru orang memakai baju meskipun bajunya tidak ada, sehingga kecerdasan naturalis ini membuat adik-adik memahami bagaimana rasanya menjadi pohon, karena pantomim juga mengajarkan kita untuk meniru menjadi pohon, ada yang jadi monyet misalkan, menjadi rumput atau menjadi siapapun lah ya. Jadi agak abstrak memang pantomim ini melatih kita untuk menjadi pihak lain, sehingga kita bisa merasakan menjadi pohon meskipun kita bukan pohon. Kita ternyata sakit juga kalau pohon ditebang gitu ya, monyet dilukai, atau kita jadi bisa menghargai lingkungan kita sekitar. Kecerdasan musikal, kecerdasan ke-8 ini tentu saja pantomim di lomba kali ini memakai musik, tapi kalau di yang profesional di luar gitu ya, yang bukan lomba, pantomim justru silent hening. Di situ pun musik ya. Jadi ada tempo, dinamika, tanda jeda atau istirahat, aksentuasi dan seterusnya. Ya, next. Persyaratannya ya seperti Bapak Ibu juga bisa baca di Juknis, persyaratannya di nasional adalah juara 1 tingkat provinsi, kemudian grup beranggotakan 2 orang, boleh laki-laki, perempuan atau kombinasi keduanya, wajib mengikuti ketentuan dan seterusnya. Nah, musik iringan ini yang perlu dicermati lagi, karena memang dari diskusi dari tim penyusun, musik iringan ini Bapak Ibu bisa mengambil dari link yang sudah tersedia sebetulnya. Kalau mungkin belum, sebetulnya ini di tahun lalu ada musik iringan ini, tapi kemarin malam tuh saya coba agak kesasar gitu ya linknya. Nanti akan dikasih lagi kepada pihak panitia link yang baru untuk musik. Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya. Atau Bapak Ibu bisa membuat sendiri musik iringan, sebetulnya bertujuan untuk menghindari klaim hak cipta dari karya orang lain. Kalau dari pikiran saya sebetulnya ada musik-musik free copyright di YouTube atau dimanapun, meskipun 3 bulan kemudian musik itu tidak copyright lagi atau diklaim sama penciptanya, tapi sebetulnya ada yang sama sekali selamanya dia menyerahkan karyanya untuk alam semesta ini, sehingga sebetulnya tinggal dicari. Ada yang beli ya free copyright itu melalui internet, banyak sekali. Di YouTube juga ada, nanti Bapak Ibu cari untuk mendukung anak-anak kita atau adik-adik kita yang lomba. Atau sound effect itu tadi. Sehingga kita punya musik ciri khas sendiri untuk pantomim. Terima kasih. Next. Teknisnya, saya harus baca. Tunggu. Ya, teknisnya Bapak Ibu bisa melihat di Juknis juga. Nanti ya, yang di semifinal itu dilaksanakan secara online, daring. Peserta mengirimkan video karya bentuk MP4, jelas, terang dan seterusnya. Wajib sesuai tema, nanti temanya di belakang ya. Kalau ya kualitas harus terdengar dengan jelas. Video lomba kurang lebih 6 menit, sudah termasuk pengenalan kelompok dan sinopsis. Kalau di final itu akan di nasional maksudnya, ya final nasional peserta akan kita adakan dengan offline atau luring. Luring, terima kasih Mas. Ya. Luring artinya kita akan bertemu 10 finalis itu ya. Kalau yang tadi itu 38 provinsi dengan video. Nah, kalau yang 38 provinsi telah dipilih sama juri dan lolos, itu akan 10 finalis diseleksi di semifinal, tapi itu luring nanti ya.
babak penyelesaian daring, niluring, ya. Peserta diperbolehkan mengembangkan atau memperbaiki karyanya. Durasi penampilan agak lebih panjang nih, kurang lebih 8 menit. Tapi kalau sama seperti yang tadi tidak apa-apa. Nah ini bisa lebih panjang karena kita akan di panggung ketemu bersama-sama teman yang lain. Dan ada ininya apa, seperti aksi reaksi bersama juri itu juga ada seperti tahun-tahun sebelumnya ketika kita bertemu gitu ya. Ada sesi di mana peserta setelah bermain cerita pantomimnya, peserta akan memperkenalkan diri dan menjelaskan sinopsis. Setelah itu akan bermain pantomim bersama juri secara spontanitas atau secara improvisasi. Peserta diwajibkan menggunakan pakaian yang mempunyai unsur adat daerah masing-masing. Nah itu nanti bisa dikombinasikan secara kreatif yang tidak menyalahi kaidah budaya tentunya. Sesuai nomor urut undian, kostum makeup disiapkan peserta wajib mengikuti tahap aksi reaksi yang tadi ya. Orientasi pentas dipergunakan untuk mengenal, nanti di sana di tempat pentas adik-adik atau pelatih atau pembimbing akan orientasi panggung juga. Oke, next Mas. Materi karya tahun ini adalah kepahlawanan, tentang bagaimana peserta didik memaknai arti pahlawan. Nah, di pemikiran saya arti kepahlawanan tidak harus seperti menyerang atau membalas kekerasan dengan kekerasan. Hari ini sebetulnya akan lebih bagus kalau bagaimana mengartikan kepahlawanan, membalas kekerasan dengan kelembutan ya. Karena di games yang sering dimainkan adik-adik seperti PUBG atau Free Fire itu mengisi ide, gagasan adik-adik untuk menyerang pihak lain, menjadi menang, itu berbahaya sekali. Ada game yang bagus namanya Tamagotchi ya, adik-adik bisa merawat hewan, kapan dia makan dikasih makan, kapan dia mau mandi dimandiin, itu bagus sekali games. Itu games yang satu-satu game yang paling bagus kayaknya. Daripada kita menjadi menyerang dan menghancurkan alam semesta ya. Nah ini pahlawan di pikiran saya, ada pahlawan di keseharian kita seperti bagaimana menolong orang tua, merawat lingkungan dan seterusnya. Materi pantomim tentu saja ya tidak menampilkan pornografi agama, ras, antar golongan dan suku. Dan seterusnya. Oke, next Mas. Ini konsep kreativitas, ini kriteria penilaian seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, cukup sepertinya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Oh ini penghargaannya seperti, tidak ada juara 1, 2, 3 atau harapan 1, 2, 3. Ini akan ada 5 karya pantomim terbaik dan 5 penampilan pantomim terbaik. Ya, sebetulnya juara 1, 2, 3 itu seperti seolah-olah ada hierarki dari yang paling baik, yang paling jelek, itu sebetulnya nggak ada karya yang paling baik dan yang paling jelek, makanya kita membuat ya festival sebetulnya, ya festival seperti itu. Sehingga ada karya pantomim terbaik 5 dan penampilan pantomim terbaik 5. Ya, sekian dari saya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, nanti pertanyaan ada di belakang. Wassalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam bahagia semuanya. Baik, terima kasih Bapak Non atas penjelasannya. Selanjutnya dari cabang lomba gambar bercerita kepada Ibu Nuning Y. Damayanti, kami persilakan.
Silakan Ibu Nuning. Apakah suara kami terdengar? Belum di-unmute, Ibu? Ya. Halo, Ibu. Ya, Ya, baik, baik. terima kasih. Mudah-mudahan sudah bisa mendengar suara saya. Ya, sudah cukup jelas, Ibu. Ya, baik, saya akan menyampaikan. Saya akan share screen ya. Apakah sudah bisa melihat? Sudah, Bu. Sudah di-share screen, Bu? Ya, baik. Akan bergeser. Sebentar saya memperkenalkan diri dulu. Saya Nuning Damayanti, kebetulan koordinator dari Gambar Bercerita. Alhamdulillah bisa bertemu di sini dan saya akan coba menjelaskan mengenai semua kriteria tentang gambar bercerita ya. Tim kami ini ada bertiga, saya sendiri Nuning Damayanti, yang kedua Pak Dadang Sudrajat, dan yang ketiga adalah Pak Guntur. Tapi saya yang bisa mewakili di sini karena kebetulan kami sedang dalam kondisi UAS ya di universitas kami. Baik, halaman berikutnya. Jadi gambar bercerita ini adalah kira-kira kita ingin merangsang ya atau memotivasi anak-anak kita untuk bisa menggambar, tapi tidak cuma menggambar, tapi menceritakan apa yang ada dalam ide-ide dan imajinasinya. Jadi gambar bercerita ini menceritakan tentang keseharian berdasarkan pengalaman dan imajinasi yang tentunya masih merujuk kepada kondisi realitas ya. Dan tujuannya adalah bagaimana mereka bisa mengekspresikan imajinasi mereka, lalu mengkomunikasikannya melalui bahasa visual, yaitu dalam gambar yang kita sebut gambar bercerita. Dalam kegiatan ini juga kita ingin mencoba meningkatkan teknik dan keterampilan untuk menghasilkan, untuk anak-anak bisa menghasilkan karya-karya yang unik ya, karya yang unik, ide-ide yang unik, kreativitas, serta bagaimana mereka dilatih untuk mampu bercerita dalam bahasa gambar. Kegiatan ini diharapkan juga bisa rileks ya, bermain sambil berimajinasi, bergaul juga dengan teman-teman lainnya apabila nanti mereka masuk dalam sesi final ya. Jadi kira-kira seperti itu ya pengertian gambar bercerita itu. Jadi mencoba menggali kreativitas, merangsang inovasi anak-anak, dan meningkatkan kemampuan anak-anak kita dalam bercerita dalam wujud gambar atau visual. Selanjutnya, tujuannya kita mencoba ya bahwa dengan anak-anak ikut berkompetisi sambil bermain, mereka mendapatkan pengalaman untuk bisa menuangkan imajinasi, berpikir kreatif ya, lalu juga menguatkan empati ya, karena mereka biasanya diminta untuk melihat lingkungan kesehariannya, baik lingkungan keluarga, lingkungan teman-temannya, dan lingkungan yang lebih luas sekali. Nah, dari melatih melihat lingkungan itu bisa menumbuhkan atau menguatkan empati mereka, sehingga mereka bisa mengenal dan merepresentasikan nilai-nilai kehidupan. Yang salah satunya juga bisa membentuk pribadi dan karakter dari anak itu sendiri ya. Jadi kegiatan ini diharapkan bisa menghasilkan karya-karya gambar yang bercerita
yang unik dan inovasi yang dibuat oleh anak-anak kita ya. Tentu saja juga kami akan mengenalkan teknik menggambar dan mempergunakan alat-alat serta bahan yang mungkin bisa menambah kemampuan dan wawasan anak itu sendiri. Jadi peserta nanti akan mendapatkan pengalaman bermain, berimajinasi, serta mengenali nilai-nilai kehidupan ya di sekitarnya. Dan kemudian bisa merepresentasikannya dalam karya gambar itu sendiri. Dan ini sebenarnya bisa dilatih di rumah ya, di lingkungan keluarga, selain di sekolah juga. Selain itu juga kegiatan ini akan membekali peserta ya untuk tadi ya saya katakan bisa menumbuhkan karakter dan sikap mandiri, berani untuk menuangkan ide-idenya, kerja keras, dia rajin, ulet, tekun, dan bisa disiplin karena biasanya akan diberi waktu ya. Dan selain itu juga bisa membangun toleransi ya. Dengan dia bisa mengamati sekeliling kehidupannya, dia akan melihat hal-hal yang bisa membangun toleransi, setia kawan, lalu juga bisa mengenal tanah air ya dari gambar-gambar, dari apa yang dia lihat. Kemudian tentu saja diharapkan bisa membangun rasa tanggung jawab ya dengan kegiatan yang dilakukan melalui gambar ini, mengekspresikan apa-apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ingin dia sampaikan dengan gambar bercerita ini. Ini bisa dimulai sekali dari awal sekali sejak mereka masih anak-anak. Lanjut, tema dan soal lomba untuk tahun ini tujuannya ditekankan adalah merangsang anak-anak untuk berani berimajinasi ya, berinovasi tentang hal-hal yang di luar dari kesehariannya. Diharapkan imajinasi itu bisa dituangkan dalam bahasa gambar ya. Kenapa bahasa gambar itu penting? Karena bahasa gambar itu sebetulnya kemampuan awal dari manusia ya, sejak usia dini. Karena biasanya anak-anak kecil itu belum mampu berbicara dengan lengkap disebabkan perbendaharaan kata-kata mereka itu belum sempurna. Tapi mereka sudah bisa merekam apa yang bisa dilihat, yang dirasakan, ya, dan dia raba, dan kemudian dia rekam dalam pikirannya dalam wujud visual. Dan biasanya anak-anak kecil itu sudah bisa mencoret-coret apabila diberi materi ya, diberi bahan. Nah sebetulnya mencoret-coret, menggores itu adalah salah satu ekspresi berkomunikasi. Itu menurut para psikolog ya. Bahwa anak kecil itu karena keterbatasan belum bisa berbicara, dia mengekspresikannya dalam gerakan tubuh, salah satunya adalah mencoret-coret, menggambar. Tentu saja itu nanti tergantung dari usianya ya. Semakin dia berusia lebih tinggi, dia akan mampu menggambarkan sesuatu yang ingin dia komunikasikan. Nah, sebab itu gambar bercerita itu penting sekali untuk dibiasakan dilakukan pada anak-anak sejak usia dini. Nah, tema soal gambar tahun ini, yang pertama gambar hitam putih itu adalah mengajak anak-anak menghayal ya. Kalimatnya seperti ini. Mari menghayal andaikan kamu menjadi salah satu tokoh yang paling kamu sukai bersama teman-temanmu dalam cerita atau film atau komik atau game atau anime atau webtoon. Anak-anak kita kan sudah terbiasa ya dengan hal seperti ini. Lalu gambarkan yang paling kamu sukai ya, dirimu sebagai tokoh dalam cerita itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan ini harus dibaca berulang-ulang. Kemudian yang gambar berwarna, imajinasikan andaikan kamu sedang berada di angkasa dan melihat bumi, dan di bumi kamu bisa melihat hutan, gunung, laut, binatang, kesibukan di jalan raya dan kendaraan di kota tempat kamu dan keluarga serta teman-temanmu tinggal. Jadi intinya anak-anak yang
ingin ikut lomba ini diajak untuk mengimajinasikan, ya, mengimajinasikan apa yang diimajinasikan dalam pikirannya dan dituangkan dalam tema gambar lomba tahun ini. Selanjutnya, syarat, medium, dan teknik sebenarnya tidak banyak berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Konten gambar tidak mengandung unsur sara, pornografi, provokatif, dan politik. Itu sangat ditekankan untuk tidak mengarah ke hal-hal yang tertulis ini. Kemudian media, ya, gambar hitam putih sama dengan tahun lalu, bisa mempergunakan pensil, spidol, drawing pen, tinta yang warna hitam, ya, dan lain-lainnya. Atau bahkan bisa menggabungkan semua media ini. Untuk gambar berwarna di atas sama ya, di atas ukuran kertas A3, mempergunakan krayon, cat air, pensil berwarna, dan mix media, atau pilih salah satu dari media itu sendiri. Jadi anak-anak diberi kebebasan untuk mempergunakan salah satu media atau gabungan dari semuanya. Anak-anak diberi kebebasan seperti itu. Teknik pengiriman karya, karena semifinal ini masih dilakukan ini ya di provinsi masing-masing, setiap peserta mengirimkan foto karya gambar bercerita yang hitam putih dan berwarna dengan tahapan sebagai berikut. Mengunggah foto karya hitam putih dalam format PDF dengan resolusi minimal 1 MB, maksimal 3 MB. Lanjut. Maaf. Ini harusnya tadi ya, maaf karena ini mendadak sekali saya membuat. Jadi ini dilewat saja langsung ke yang lain. Teknik pelaksanaan di tingkat kabupaten dilaksanakan secara daring maupun hibrid. Tingkat nasional akan dipilih 10 finalis ya dari setiap provinsi dan akan ditandingkan secara luring. Peserta harus membuat video dengan durasi 3-7 menit ya. Peserta membuat gambar bercerita pada tahap awal lalu mencapai 50%, harus memperlihatkan wajah dan tubuh peserta. Kemudian juga setelah gambar itu selesai mencapai 90-100% dengan memperlihatkan memperlihatkan wajah dan seluruh tubuh peserta. Mungkin nanti bisa di buku panduan juga ya. Nah, kira-kira gambar yang harus dikirimkan itu seperti ini, ya. Yang hitam putih dan gambar bercerita tidak boleh dipegang tangan karena akan menutupi gambar sepenuhnya. Jadi silahkan gambarnya diletakkan lalu difoto dan di share screen seperti ini. Jadi jangan dipegang ya. Banyak sekali tahun lalu kami bisa menilai dengan kurang sempurna karena tangan anak-anak itu memegang gambarnya, menutup gambarnya. Jadi mohon diperhatikan foto karya harus seperti ini. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Selanjutnya. Nah, apabila ingin memperlihatkan nama dari peserta, bisa gambarnya dipegang, kemudian nama lengkap, data-data lengkap, dan wajah terekam dalam foto tersebut. Ya, jadi mohon agar dibedakan cara mengirimkan gambar dan mengirimkan data-data dari anak yang ikut lomba itu. Akan disesuaikan nanti dengan video dan data-data lainnya. Selanjutnya, nah, mekanisme penelitian, mekanisme pelaksanaan video bisa dibaca di buku panduan sebetulnya ya. Tapi ya saya uraikan di sini. Videonya durasi maksimal 7 menit, minimal 3 menit ya. Ini kecil sekali. Silahkan dibaca ya. Ini diperkecil ya, jadi saya nggak bisa baca. Ya.
pelaksanaan tingkat nasional, peserta dari provinsi akan dipilih 10 peserta terpilih dan registrasi langsung ya kepada penyelenggara. 10 peserta terpilih dari tingkat provinsi membuat langsung karya baru nantinya dan akan memodifikasi dari karya yang dibuat di tingkat provinsi sehingga akan terlihat jelas perbedaannya dan kita akan melihat semua detail-detail para peserta yang terpilih dari kemampuannya, dari interaksi dengan peserta lain dan sebagainya. Peserta harus membawa produk karya fisik yang sebelumnya ya, yang dibuat di provinsi untuk melengkapi penilaian. Kemudian peserta menerangkan secara singkat karya-karya apa ya, konsep kalau dalam bahasa orang dewasa itu, penjelasan tentang karyanya. Selanjutnya mungkin cukup ya. Ini informasi tentang waktu akan dimulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nanti akan ada lokasi, kemudian memanfaatkan waktu yang diberikan secara optimal untuk menghasilkan satu karya baru. Ini diulang lagi informasi ini, jadi pada saat lomba final, siswa akan menggambar karya-karya yang baru. Ya. Nah, penilaiannya adalah, Mbak bisa diperbesar, Mbak, saya nggak bisa baca, kecil sekali. Ini bisa diperbesar. Ya, baik. Mohon tunggu sebentar, Bu. Ya, sebetulnya mungkin sebentar. Kesesuaian tema, ya itu nilainya 20 kalau nggak salah. Diperkecil kembali nggak apa-apa, Mbak? Bu. Nah, kesesuaian dengan tema, bobotnya 20%, kreativitas di mana ini nilai yang sangat tinggi ya, karena kita akan melihat kemampuan anak-anak mengimajinasikan, berinovasi, dan keberanian untuk memunculkan hal-hal yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Bobotnya adalah 30%. Kemudian bentuk tentu saja keunikannya, lalu rapi, lalu proporsi dari gambar, dan juga tentunya hal-hal yang indah, estetik juga dinilai, ini bobotnya 25%. Kemudian teknik, ya untuk usia anak-anak 8-12 tahun tentunya sudah memiliki kemampuan. Ya, bagaimana mengelola, menguasai material, mencampurkan, dan mempergunakannya ya. Lalu bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan teknis dalam lomba nanti, bobotnya 25%, jadi total 100%. Lanjut. Dilanjut. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang sangat singkat ini bisa bermanfaat dan menambah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya belum bisa dipertanyakan. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab yang bisa lebih memperjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nuning atas penjelasannya. Dan yang terakhir untuk FLS 2 N Jenjang SD, kita akan mendengarkan penjelasan dari cabang Lombang Kria yang akan disampaikan oleh Bapak Musin MD MSN. Kepada Bapak Musin kami persilakan.
maaf, saya tadi sudah sampaikan ke Bu Suci yang akan menyampaikan Pak Ihsan. Baik, Bapak. Nah, Silakan Bapak Ihsan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf dari Kriya Anyam. Sebenarnya sekarang judulnya bukan Kriya Anyam lagi, tapi Kriya berubah. Nanti saya akan coba jelaskan. Mohon maaf kami dari juri Kriya tidak bisa hadir karena kebetulan di kampus sedang ujian. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Lomba yang akan dilakukan bukan lagi Kriya Anyam, kata anyamnya kita coba hilangkan menjadi lomba Kriya. Jadi kalau melihat dari pengertiannya gitu ya. Jadi kriya itu merupakan suatu bentukan produk seni buatan tangan yang dibuat oleh tangan handmade yang memiliki karakter tertentu, nilai craftsmanship, estetika, gagasan, ada konsepnya gitu, lalu ada fungsi, bentuk, dan gaya yang dibuat dalam jumlah yang terbatas. Nanti proses pembuatan karya kriya menekankan pada metode kerjanya dan teknik keterampilan untuk menghasilkan karya yang unik. Keunikan tersebut dapat dimunculkan melalui ukuran, teknik pengerjaan, serta pemilihan dan penyatuan material. Bagi siswa SD nanti yang akan ikut lomba, diharapkan nanti dengan lomba ini bisa bermain dan berimajinasi, mengenal nilai-nilai tradisi, pengalaman yang didapatkan secara kreatif diimplementasikan pada karya kriya sebagai karya yang inovatif. Tujuan dari lomba kriya ini sendiri adalah peserta mendapatkan pengalaman berkompetisi gitu, sambil bermain dan berimajinasi dengan menguatkan empati secara kreatif, mengenal dan mengimplementasikan unsur atau nilai-nilai tradisi dalam membentuk pribadi yang berkarakter. Jadi diharapkan nanti adik-adik gitu ya dalam membuat karyanya itu bisa banyak belajar lah, bukan hanya sekedar ikut lomba, tapi bagaimana adik-adik juga bisa mengenal nilai-nilai tradisi, khususnya dalam membentuk produk kriya yang akan dilombakan nanti. Tema dan materi lomba ya, pada tahun ini temanya itu ke arah pengembangan mainan anak-anak tradisional gitu. Kalau temanya pengembangan mainan anak tradisional dengan merdeka, berkreasi, menjalin tradisi untuk merajut kreasi masa depan. Jadi lebih bagaimana nanti adik-adik bisa mengembangkan produk-produk permainan anak-anak yang ada di daerahnya masing-masing dengan material yang sementara ini material alam yang digabungkan dengan material yang dapat digabungkan dengan material yang ada dibuat oleh pabrik. Misalnya ada kertas, ada plastik, mungkin kalau sebaiknya terlalu jangan selalu pakai plastik itu sumber dari, tapi mungkin ada material-material yang lain gitu yang dibuat oleh pabrikasi di luar material alam yang memang menjadi material utamanya nanti. Dimensinya produk berupa alat permainan berbentuk 3 dimensi dengan ukuran kurang lebih gitu ya, kurang lebih, jadi boleh lebih besar, boleh lebih kecil dari 50 cm kali 50 cm kali 50 cm. Jadi ya, karena kan kalau produk kriya itu dengan mainan tertentu itu kan kadang tidak bisa ditentukan gitu ukurannya, jadi ada yang agak besar, ada yang agak kecil gitu. Tapi kurang lebih secara umum ukurannya di ukuran 50 cm kali 50 cm kali 50 cm.
nanti disesuaikan saja, gitu ya. Jadi disesuaikannya itu bisa jadi disesuaikan dengan cara memainkannya gitu kan, yang memainkan nanti anak-anak itu disesuaikan dengan tubuh anak-anak, tingginya atau apapun yang sesuai dengan cara memainkannya juga. Oke, medium dan tekniknya. Material yang digunakan didominasi oleh material alam ya, seperti kayu, rotan, bambu, mungkin ada serat-seratan gitu, ada jerami, daun-daunan, atau ada batu, ada tanah, ada keramik, kulit dan lain sebagainya, yang nanti dikombinasikan dengan material hasil industri, yang hasil fabrikasi, misalnya tali dari plastik atau tali dari nilon, ada dari kertas tadi gitu ya, atau busa dan lain sebagainya. Dengan teknik keterampilan dan metode kerja pengolahan material yang lazim dilakukan di lingkungan tradisi setempat. Jadi kalau misalnya bambu dengan teknik anyam mungkin boleh, dengan teknik potong belah juga boleh gitu ya. Untuk menghasilkan nilai guna tertentu. Jadi nilai ada fungsi, ya fungsinya pasti untuk bermain gitu ya, sebagai mainan gitu. Ada nilai keunikan, lalu ada nilai estetiknya, ada ya produknya bagus lah gitu ya. Sebaiknya si material alamnya tidak ditambahi pewarna dulu gitu ya, untuk melihat keasliannya. Gitu. Nah, soal lomba tahun ini secara resmi itu terdapat, kalau kita lihat ya, seperti yang disebutkan tadi, terdapat berbagai jenis permainan anak yang tersebar di seluruh Nusantara. Secara umum dikembangkan menggunakan material yang terdapat di lingkungan sekitar dan mudah diperoleh serta mudah diolah, gitu ya. Jadi kalau misalnya di daerahnya itu ada egrang, kayak gitu ya, bagaimana egrang itu dikembangkan gitu ya, dijadikan mainan yang mungkin cara menggunakannya yang baru atau bentuknya yang baru dan lain sebagainya, dengan penggabungan antara material alam dan material buatan pabrik tadi. Jadi kria sebagai media ekspresi ungkap seni terapan dalam berkarya dapat mengakomodir aktivitas anak-anak dalam memenuhi kebutuhan bermain serta berkreasi. Jadi karena temanya mainan sangat luas gitu, silahkan adik-adik berinovasi, mengembangkan produk mainannya masing-masing, yang berangkat dari budaya yang ada di daerah adik-adik sendiri gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mengutamakan kreativitas dalam mengeksplorasi dan menghasilkan nilai guna tertentu, nilai keunikan serta capaian nilai estetika. Lomba ini memang bisa jadi menghasilkan karya-karya yang di luar dugaan gitu, karena Indonesia sangat luas, masing-masing adik-adik di berbagai penjuru di tanah air ini boleh membuat karya mainannya sendiri yang berangkat dari budayanya masing-masing ya. Nah, teknis pelaksanaan lomba nanti akan ada 2 tahap ya, tahap kabupaten dan kota. Ya, akan di tahap kabupaten, kota, dan provinsi nanti akan dilakukan secara daring. Ya, silakan kirimkan gitu, nanti hasil penilaian tingkat kabupaten, kota, dan provinsi nanti akan dipilih 10 finalis yang akan ikut lomba tingkat nasional. Gitu ya, akan ada 10 finalis dari 10 provinsi mungkin ya, yang akan masuk ke tingkat nasional yang akan diadakan secara luring. Jadi nanti adik-adik akan kalau di tingkat ini ya, di tingkat kabupaten provinsi mungkin nanti akan dilakukan secara daring gitu ya, online, melalui tautan yang ada di tampilan mungkin ya. Next slide. Ya, mekanisme itu ada tautannya untuk kabupaten, tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi akan harus ngirim foto karya yang dihasilkan gitu ya, lalu di mau foto dalam format JPG, ya foto tampak depan, tampak samping dari produk, tampak bawah gitu ya. Detil-detilnya juga harus difoto untuk supaya nanti bisa dinilai secara daring.
Lalu nanti adik-adik juga selain menampilkan foto untuk yang tingkat kabupaten kota provinsi ini ya, dan provinsi ini dua level, juga harus mengirimkan video dengan durasi maksimal 7 menit yang memperlihatkan proses adik-adik ketika membuat ya. Jadi bukan artinya adik-adik membuat dalam waktu 7 menit, tapi video yang dikirimkan itu boleh adik-adik potong-potong gitu ya, disesuaikan dengan informasi proses pembuatan yang ingin adik-adik perlihatkan kepada juri. Bukan diedit, tapi hanya dipotong, disambung gitu. Jadi nggak usah bikin efek-efek, misalnya ada efek apa gitu, nggak usah di video. Cukup memperlihatkan proses pembuatannya secara real. Hanya durasinya maksimal 7 menit. Ya. Fotonya, videonya nanti dikirim dalam format MP4 supaya bisa dibuka lah gitu ya. Yang menampilkan nanti gitu ya, ada gambar keseluruhan gestur anak gitu ya. Jadi adik akan di-shoot secara utuh gitu ya gesturnya, lalu diselang-selingi dengan proses adik-adik ketika membuat produk kriya. Lalu nanti juga harus memperlihatkan wajah adik gitu ya, bukan temannya yang harus diperlihatkan di video gitu. Lalu ada material yang sudah disiapkan gitu ya, menceritakan saja nih materialnya ini, nanti cara pengolahannya seperti ini, nanti dibuat seperti apa. Lalu nanti di akhir mungkin diperlihatkan di zoom karyanya ya, kelilingin, jadi kameranya memuterin karya gitu sehingga karyanya bisa dilihat secara utuh. Itu untuk yang video, nanti video linknya bisa di link YouTube-nya di-upload di YouTube gitu ya, nanti linknya dikirimkan ke panitia. Semuanya ada di Juknis, nanti silakan Juknisnya diunduh ke panitia pusat. Lalu juri akan melakukan penilaian terhadap model yang dikirim peserta. Jadi foto, video ini akan dinilai setelah berkas-berkasnya, jangan ada yang kurang gitu ya. Nanti juri akan menilai. Lalu adik-adik juga nanti jangan lupa menyertakan ini ya, keterangan singkat tentang produk yang dibuat itu ya. Misalnya membuat mainan untuk lempar-lemparan seperti bola misalnya gitu ya. Nah itu adik-adik harus ngasih deskripsi di kertas kurang lebih 1 halaman A4 lah gitu ya, untuk menjelaskan ini yang adik buat ini produknya apa gitu ya. Oke, setelah itu nanti setelah dilakukan penjurian tingkat provinsi gitu ya, kan dari kabupaten, kota, lalu provinsi, lalu nanti setelah dinilai akan dipilih 10 peserta dari setiap provinsi, dari seluruh provinsi di Indonesia akan dipilih 10 provinsi gitu ya, yang akan dilaksanakan lombanya secara luring. Artinya nanti kita akan ketemu, adik-adik akan membuat karyanya, pengembangan karya yang sudah dibuat di tingkat provinsi, nanti adik-adik akan modifikasi mungkin gitu ya, dibuat ulang di tingkat nasional. Ya. 10 orang tadi gitu ya akan berlomba nanti. Ya, lombanya nanti akan dilaksanakan dalam 2 kali 8 jam, kurang lebih 2 hari lah. Jadi hari pertama dari pagi sampai sore 8 jam, besoknya dilanjut dari pagi sampai sore 8 jam lagi. Proses membuat karya kriya dilaksanakan di area lomba di area lomba yang sudah ditentukan gitu ya, masing-masing peserta yang sudah ditentukan. Jadi misalnya ada 10, nanti akan ada 10 areal, masing-masing adik-adik akan menempatkan area lomba itu dan membuat lomba produknya masing-masing. Lalu peserta memanfaatkan waktu yang diberikan secara optimal untuk menghasilkan satu buah karya baru, boleh karya baru gitu ya, yang sesuai dengan pengalaman atau mengembangkan produk yang tadi sudah dibuat di level sebelumnya gitu ya. Nah selama lomba
Nanti juri juga akan melakukan interview, wawancara ke setiap peserta gitu ya, terkait dengan produk atau produk kria yang dibuatnya, termasuk dengan wawasan, proses pengerjaan, gitu, tekniknya, idenya seperti apa, yang nanti akan kita lakukan ketika adik-adik sudah mencapai ketemu di level nasional ya. Lalu nanti pasti ketika lomba akan ada hal-hal yang diperlukan adik-adik, jangan khawatir, akan dibantu oleh panitia. Jadi nanti adik-adik akan berlombanya di tingkat nasional itu sendirian, nggak dibantu oleh pendamping, tapi nanti pendampingnya akan digantikan oleh kami. Ya. Jadi kalau jangan khawatir, oh saya kurang lem atau apa, nanti tinggal minta saja ke panitia. Ya. Ini ada kriteria penilaiannya, nanti ada penilaian tentang kesesuaian dengan tema gitu ya, nanti akan ada temanya kan itu tentang mainan tradisional gitu ya. Nah, apakah sesuai dengan tema enggak, itu nanti bobotnya itu 15%. Nah, bobot yang cukup besar adalah kreativitas. Di sini nanti bagaimana adik-adik bisa membuat, mengembangkan dari produk tradisi yang ada di daerahnya masing-masing untuk menjadi produk baru, sehingga bobot kreativitas cukup besar, sekitar 30%. Lalu nanti akan ada bentuk gitu ya, apakah pengerjaannya unik, rapi, estetik gitu ya, itu 20%. Lalu secara teknis gitu ya, pengelolaan dan penggunaan material atau media yang digunakan sangat benar nanti dalam memotongnya rapi, hingga itu nanti antara bentuk gitu ya dan teknis itu nanti akan bercampur, ada di 15%. Lalu nanti ada nilai manfaat. Apakah yang dibuat ini hanya cukup buat pajangan saja ataukah sesuatu yang bisa dimainkan? Itu akan ada bobotnya juga itu ya, 15%, sehingga jumlah totalnya 100%. Nah, di bawah ini ada contoh-contoh karya gitu ya yang merupakan bisa jadi pengembangan. Misalnya di daerah adik-adik ada yang punya bambu gitu ya, yang sangat banyak bambunya, lalu bisa dikembangkan menjadi produk mainan. Asalnya mungkin mainan-mainan dari bambu yang simple gitu ya, coba dikembangkan jadi satu produk mainan bambu yang lebih menarik gitu ya. Oh, ada yang punya jerami atau ada yang punya kayu gitu di daerahnya, silahkan dikembangkan untuk menjadi mainan-mainan yang silahkan mainannya juga diceritakan dalam A4 yang menjadi persyaratan tadi gitu ya. Mau bikin mainan apa silahkan gitu ya. Jadi berikan penjelasan khususnya ketika daring gitu ya, berikan penjelasan kepada juri supaya produk yang adik-adik bikin itu jelas sehingga juri paham gitu, dan bisa menilai dengan angka yang baik. Mungkin itu saja. Terima kasih dari Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya berlangsung.